Listeners, ulah atau kelakuan remaja dewasa ini makin sulit dinalar. Tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah remaja cenderung makin meresahkan. Seperti diberitakan media massa, tindakan sejumlah remaja yang melakukan kekerasan tidak hanya membuat korban terluka, tetapi juga menyebabkan korban meninggal dunia. Di Bogor, Arya Saputra, seorang siswa SMK tewas ketika menunggu lampu merah untuk menyeberang di Jalan Raya Jakarta Bogor. Tiba-tiba ada sepeda motor yang dinaiki 3 remaja melakukan aksi brutal. Salah seorang dari 3 remaja itu tanpa ada sebab menyabetkan pedang ke leher korban. Hingga korban tidak tertolong lagi meski sempat dibawa ke rumah sakit. Sementara itu di Sukabumi kasus yang sama juga terjadi. Segerombolan remaja setelah berkegiatan di Pelabuhan Ratu, mereka berkonvoi mencari lawan. Karena tidak menemui lawan yang diinginkan, seorang siswa sekolah dasar yang sedang ada di jalan dan kebetulan lewat, dijadikan sasaran tindak kekerasan. Sehingga korban meninggal, akhirnya tewas tanpa tahu apa kesalahannya. Daftar terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan remaja yang makin sadis terus terjadi. Di Yogyakarta ada aksi kelitih yang kerap memakan korban jiwa. Di berbagai daerah lain, tindak kekerasan yang dilakukan remaja juga ada indikasi makin meresahkan masyarakat. Pertanyaannya tentu, ada apa dengan remaja sekarang? Apakah jalan hidup mereka hanya untuk mencari kekerasan tanpa memikirkan nasib korban yang tidak bersalah? Apakah korban akan terus berjatuhan tanpa tindakan yang tegas dari pihak keamanan? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah terhubung dengan pemerhati sosial Devi Rahmawati. Listeners, kami membuka segmen interaktif. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 583 99123. Saya ulangi ya, di nomor 021 583 99123. Anda juga bisa berbagi atau memberikan komentar lewat Instagram kami di @amgradio_network. Langsung saja saya akan sapa Mbak Devi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Ya, dengan Eva di studio Mbak Devi. Mbak Devi, publik dibuat miris sejumlah kasus kekerasan melibatkan anak, bahkan anak menjadi pelaku. Mengapa anak berani melakukan tindak kekerasan Mbak Devi? Ya, selama ada anak dan orang muda yang menjadi anak kandung zaman, perilaku-perilaku yang ingin menunjukkan identitas, mendapatkan legitimasi dan pengakuan, itu akan selalu ada. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa sekarang semakin brutal, saya sangat tidak setuju. Sebenarnya data di Indonesia saja dari tahun 80-an, peneliti-peneliti sosial sudah membuat catatan-catatan yang cukup baik yang merefleksikan bahwa memang setiap zaman selama masih ada anak muda, maka potensi-potensi aksi kekerasan oleh anak muda itu pasti akan terus muncul. Dari tahun 80-an misalnya, aksi-aksi anak-anak dengan geng motornya yang justru dari kalangan menengah ke atas itu sudah punya doktrin. 1, lawan orang tua. 2, hajar polisi. Itu bahkan dari dulu. Bahkan bagaimana mereka saling menghabisi satu sama lain antar geng. Lalu bahkan janji suci sebagai anggota gengnya saja sudah cukup menakutkan. Misalnya kalau ada yang mau keluar dari gengnya harus potong tangan dan sebagainya. Nah, ini bukan satu hal yang baru gitu. Nah, hanya saja karena sekarang ada di sosial media, ada medium yang dengan mudah mengangkat berita dari seluruh belahan dunia termasuk pelosok-pelosok di Indonesia, jadi seakan-akan kemudian remaja saat ini jauh lebih buruk dibandingkan remaja masa lalu. Tidak. Sekali lagi di dunia maupun di Indonesia, yang namanya ada anak dan remaja, potensi untuk aksi kekerasan itu akan selalu ada. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya sederhana. Mereka ini sebenarnya korban dari lingkungan sosial dan orang dewasa yang tidak peduli. Artinya apa? Kalau mereka kemudian, sebenarnya ngapain sih mereka melakukan tindakan kekerasan? Sederhana. Mereka butuh dielu-elukan. Karena semakin sadis, semakin berbeda, semakin mengerikan, maka mereka bisa mendapatkan legitimasi dari sesama mereka untuk kemudian dicap sebagai anak yang paling keren, paling kece, paling berani, dan sebagainya. Baik, jadi sebetulnya bukan dari sekarang saja semakin brutal, tetapi sudah lama, tetapi baru terblow up sekarang karena ada media sosial ya, begitu ya Mbak Devi? Iya, kalau dulu kan hanya para peneliti yang punya catatannya, tapi karena tidak ada sosial media, catatan itu tidak tersebar luas seluruh dunia. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Artinya tidak bisa memvonis bahwa
anak muda sekarang, anak muda zaman dulu lebih baik, nggak ada. Nggak ada urusannya dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Selama masih ada anak muda, selama masih ada orang dewasa yang tidak peduli terhadap mereka, maka rantai kekerasan ini tidak akan terputus. Baik, jadi pengaruhnya atau latar belakangnya apa saja selain tadi Mbak Devi sampaikan mereka sebetulnya adalah korban lingkungan dan juga korban orang dewasa? Ya, satu jelas mereka itu hanya membutuhkan 2P, perhatian dan pelukan. Tapi dari masa lalu itu dua hal yang kelihatannya sederhana untuk dilakukan, tapi sayangnya banyak yang mengabaikan. Itu persoalannya. Perhatian itu apa? Bukan cuma sekedar memberikan mereka materi-materi yang akan membuat anak-anak tersebut kelihatan mentereng gitu ya, karena punya mobil, punya zaman dulu motor, mobil, kalau sekarang kan macam-macam, ada tas, ada liburan ke luar negeri, ada handphone, ada apa segala macam gitu ya. Itu bukan itu, tapi bagaimana kemudian kita benar-benar berkomunikasi dengan mereka. Nah, sekarang semakin parah karena kalau zaman dulu saja sudah mengkhawatirkan pola komunikasi orang dewasa dan anak-anak, sekarang makin parah karena satu, orang tua juga semakin sibuk dengan urusan ekonomi, dunia sedang sulit akibat pandemi, ditambah juga orang-orang tua sekarang juga sibuk dengan gawainya masing-masing gitu. Jadi interaksi dengan anak untuk berdialog dengan mereka, apa sih yang sebenarnya lagi pengen kamu cari, apa sih yang terjadi pada kamu dan sebagainya, itu tidak terjadi. Karena kalau disurvei bahkan survei dunia bahkan orang tua kalau ditanya, kamu tahu nggak sih apa yang dilakukan anak kamu, minimal di gawai mereka, klaim, orang tua semua klaim, saya tahu gitu kan. Tapi begitu dikonfirmasi ke anak-anak mereka, anak-anaknya juga dengan percaya diri bilang, nggak ada, orang tua saya itu nggak ngerti sebenarnya apa yang saya akses. Ini baru urusan akses, belum urusan apa yang dirasakan oleh anak, apa yang sebenarnya gejolak apa yang kemudian ingin diutarakan oleh anak itu nggak paham. Di sini problemnya. Jadi justru sangat jahat buat saya ketika kasus-kasus ini muncul, semua orang menyalahkan anak, bahkan dengan mengatakan bahwa kasihan ya orang tuanya. Itu adalah cara pandang masyarakat yang menjawab kenapa kemudian anak-anak kita menjadi seperti ini. Karena orang dewasa sibuk dengan dirinya sendiri, dan kalau terjadi apa-apa merasa bahwa ini adalah kesalahan anak-anak. Padahal kenapa undang-undang di seluruh dunia itu sangat berpihak pada anak? Karena apa? Penelitian akademik udah panjang sekali menunjukkan sampai usia 20 tahun yang namanya anak orang muda itu otaknya saja belum mampu tumbuh sempurna. Itu secara fisik saja belum tumbuh sempurna. Jadi dia belum bisa membedakan mana yang fakta, mana yang fiksi, mana yang bermoral, mana yang tidak dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita mau memperbaiki ini semua, satu, stop untuk terus menyalahkan anak, sibuk mengomentari kasus orang. Lebih baik sekarang kita semua balik ke rumah masing-masing, cek anak kita masing-masing gitu. Karena hanya ada dua peluang gitu ya, bagaimana anak kita kalau nggak jadi pelaku ya menjadi korban, hanya itu saja gitu. Nah, artinya sangat baik kalau media terus mengingatkan hal ini dengan cara memastikan kita semua sebagai orang dewasa kenapa saya bilang orang dewasa? Bukan hanya orang tua. Sekarang gini, kayak kami misalnya di lingkungan gitu, kita tahu ada anak-anak nongkrong yang nggak jelas. Sekarang ada kecenderungan orang-orang dewasa bersikap acuh, bodoh amat, karena itu bukan anak saya. Padahal kita nggak pernah tahu gara-gara anak-anak nongkrong ini, anak kita pas lewat bisa jadi korban. Nah, problemnya kalau kemudian kita nggak mau mencampuri, kan kita tinggal ngomong sama pimpinan tertinggi di wilayah kita, RT atau RW. Problemnya lagi kadang-kadang RT RW juga nggak peduli. Ini menjadi tantangan juga gitu. Padahal dalam tatanan sosial kita sulit bagi orang kita untuk misalnya menegur, karena mental sosial kita adalah mental harmoni. Itu yang kemudian membuat kita enggan menegur orang, karena itu nanti dianggap akan merusak harmonisasi lingkungan gitu. Nah, ini hal-hal yang harus diperbaiki secara sosial sebenarnya. Iya, itu harus diperbaiki secara sosial, bagaimana memastikan kesadaran bersama, kesadaran orang tua, orang dewasa di sekitar anak-anak bisa memberikan perhatian dan pelukan yang paling dibutuhkan anak-anak. Mbak Devi. Ya. Mbak Devi dengar? Ya, kalau di tatanan negara, sebenarnya apa yang dimulai oleh Pak Jokowi sudah sangat baik dengan program Merdeka Belajar. Kenapa? Karena gini, pengalaman saya misalnya nyantri di Inggris gitu.
bagaimana di sana semua anak kemudian diberikan panggung lewat sekolah. Apa maksudnya? Kita kalau di Indonesia, sekolah itu hanya memberikan tepuk tangan pada prestasi-prestasi tertentu. Olimpiade fisika, matematika, olahraga juga paling cuman basket gitu, atau yang lain. Terus kayak saya pribadi, saya nyanyi nggak bisa, olahraga males, kecerdasan juga biasa-biasa aja. Terus kemana gitu kan? Di luar itu eskul itu lebih dari 140 eskul bahkan. Jadi semua anak sibuk dengan hobi yang dia suka, dan difasilitasi oleh sekolah. Mereka punya geng yang produktif karena geng yang sesuai dengan hobinya. Yang suka main game aja tuh macam-macam tuh. Ada cabangnya lagi tuh. Ada game online, ada game fisik, ada macam-macam. Terus belum lagi game. Pokoknya seru. Sekolah itu jadi seru gitu ya. Dan mereka jadi energi jadi teralihkan, dan mereka merasa mereka punya peluang untuk menunjukkan siapa dirinya lewat sesuatu yang mereka emang suka. Kalau di kita kan enggak, kita semua dipaksa ekskul aja cuma itu aja gitu ya. Terus dipaksa untuk kemudian hebat di bidang tertentu yang satu kalau kita nggak mau, dua kita nggak mampu. Nah ini yang jadi problem. Ketika anak-anak nggak punya ruang itu kan mereka nggak dipuji. Dipujinya di mana? Nah akhirnya jalanan menjadi jalan untuk mencari pujian tadi. Gitu. Jadi artinya di level negara, Merdeka Belajar ini pas, ini cerdas. Bagaimana kemudian berusaha membantu semua anak merdeka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah tapi kan problemnya ini baru dimulai. Dampak dari Merdeka Belajar ini baru 30 tahun lagi, 20 tahun lah paling cepat dari sekarang, gitu kan? Nah ini yang memang mudah-mudahan nih kita tahun politik, siapapun ke depannya nanti yang jadi pimpinan, ini tolong diperhatikan sekolah. Kenapa sekolah menjadi penting? Karena begini, kalau sekolah sudah mengintervensi lewat kebijakan seperti itu, maka tidak ada satupun anak yang terlewat. Kalau sekarang sudah ada wajib belajar, berarti kan anak yang di Papua, mau anak yang di Sabang akan memperoleh metode yang sama. Itu pentingnya kenapa kurikulum menjadi jalan pintas paling cepat untuk bisa merangkul anak-anak itu. Gitu. Baik. Jadi dengan adanya Merdeka Belajar itu bisa mengalihkan energi ya Mbak Devi dari energi yang negatif untuk mencari pengakuan identitas, legitimasi atau eksistensi bisa dialihkan ke energi positif. Tetapi kan butuh jangka waktu yang lama ya. Kalau sekarang yang bisa dilakukan apa? Ya, sekarang yang bisa dilakukan adalah satu, kita semua harus ada semacam rembuk nasional yang mengundang semua pihak. Satu, yang paling penting urgen adalah RT RW. Itu paling urgen karena pintu gerbang pertama anak keloyeran, anak keluar rumah, anak nggak karu-karuan di mana-mana, itu pasti dari gerbang utamanya di lingkungan RT atau RW yang paling kecil. Jadi harus dari mereka itu diberikan bimbingan, diberikan award. Jadi kita harus kasih insentif pada RT RW yang berhasil merangkul lingkungannya agar kemudian peduli pada anak-anak ini. Sekolah jelas gitu karena ada banyak sekolah yang kita tahu bahkan ini yang paling menyedihkan tuh gini, ada orang-orang tua yang tahu anaknya pada bawa orang tua dan orang dewasa ya, atau orang dewasa di sekitar. Jadi bukan berarti harus orang tua biologis. Ketika tahu ada anak-anak sekolah yang bawa samurai lah misalnya, atau sajam-sajam yang mereka buat sendiri dan sebagainya, mereka cuma bilang ya udah itu biasa, itu kenakalan anak, udah biarin aja dan sebagainya. Jadi ada pembiaran. Nah kan kita bukan berarti kemudian memenjarakan anak-anak itu juga, tidak, tapi memastikan itu tidak mereka bawa satu, gitu ya. Artinya ada sistem pengawasan berlapis yang dilakukan oleh semua pihak, gitu. Nah ini yang memang perlu ada semacam rembuk nasional agar kemudian kompak dilakukan di seluruh Indonesia. Nah DKI, Polda Metro Jaya itu jenius. Mereka setahu saya sudah dari 3 bulan lalu, bahkan 4 bulan lalu sudah serius kemudian bertemu dengan banyak RT RW dalam rangka melakukan hal ini sebenarnya gitu, inisiatif kepolisian. Nah, tapi kan kepolisian sekali nggak bisa sendirian. Harus dibantu oleh sekolah, oleh LSM, oleh kampus gitu ya. Yang kemudian juga bersama-sama bergandengan tangan memastikan ini bisa terwujud. Baik.
Baik, Mbak Devi, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan MG Listeners, kami membuka segmen interaktif. Anda bisa menghubungi kami, MG Listeners, di nomor 021 583 99123. Saya ulangi ya, di nomor 021 583 99123. Anda juga bisa berbagi atau memberikan komentar lewat Instagram kami di @mgradio_network. Mbak Devi, tadi Mbak Devi sampaikan harus ada rembuk nasional dan juga pengawasan yang berlapis. Bagaimana Mbak Devi dengan penegakan hukum? Nah, ini kan ada aturan ya, terbentur aturan soal anak-anak kalau terlibat dalam hukum. Tetapi kalau kita lihat kasusnya Mbak Devi, tidak sedikit anak-anak yang bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Bagaimana seharusnya penegakan hukumnya seperti ini? Mbak, aturan kita tuh udah manusiawi banget dan sudah paling tepat. Anak itu nggak bisa, kan sudah ada aturannya. Iya. Jahat kali gitu orang tua, dia bunuh, terus masukkan metode memasukkan penjaranya, pengadilan anaknya sudah diatur. Saya bukan ahli hukum, tapi prinsip dari pengadilan anak yang sangat manusia di Indonesia itu paling tepat. Karena jangan sampai anak kemudian kehilangan masa depannya. Makanya ketika ada beberapa berita kemarin yang mencuat, saya juga kecewa dengan media-media yang tidak memahami. Sayangnya lemah sekali jurnalis kita sekarang yang bahkan menyebut nama anak segala macam, itu jelas salah. Di dunia juga sudah diatur, nggak bisa. Karena sekali lagi, anak tadi saya sampaikan minimal sampai umur 18 tahun saja itu masih menjadi tanggung jawab orang dewasa. Setelah itu dia melakukan tindakan apa ya harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Itu clear. Kalau itu clear. Baik, sudah ada aturan hukumnya. Lalu bagaimana untuk seperti apa ya Mbak untuk bagaimana jika anak itu terlibat dalam kasus hukum? Harus seperti apa pembinaannya? Artinya bukan penegakan hukum karena sudah ada aturannya, tetapi lebih ke pembinaannya harus bagaimana Mbak Devi? Ya itu ada ahlinya Mbak, ada teman-teman psikolog, sudah ada ahli-ahli di Indonesia juga sudah ada. Kita tinggal apakah kemudian kita mau menjalankan itu saja atau tidak, pilihannya ada di kita. Yang pasti mereka harus dibantu. Jangan sampai masa depan mereka itu kemudian lenyap. Karena polis orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, yang harusnya bertanggung jawab tapi melepaskan tanggung jawab dengan udah tuh anak hukum aja, penjara seumur hidup kalau perlu, itu salah. Karena salah orang dewasanya. Jadi aturan kita sudah atur itu, jadi mereka harus direhab, mereka harus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki dirinya karena mereka anak. Begitu orang dewasa ya melakukan hukum dewasa. Baik, rehabilitasi dan juga diberikan ruang untuk memperbaiki diri ya. Mbak Devi, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengar dulu ada salah satu penelpon yang sudah tersambung bersama kami, Pak Gunawan dari Jakarta. Selamat pagi Pak Gunawan, salam sehat Pak. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat Mbak Eva, salam sehat Mbak Devi. Salam sehat, silakan Pak Gunawan. Iya, terima kasih Mbak Eva. Mbak Devi, izin bertanya menyimak dari yang awal tadi, mungkin paparannya santai, agak sederhana aja karena kami masyarakat awam di akar rumput begitu, nanti nggak nyampe takutnya saya. Itu yang pertama. Mbak Devi mau menanyakan dari case yang sekarang ini, topik pagi hari ini, adakah cara handbrake begitu untuk menutup sementara biar itu ke depannya nggak begitu lagi jadi faktor pencegahan begitu, karena kan tampaknya sudah agak mengerikan ya Mbak Eva, kondisi kasus-kasus seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian juga mengenai dimungkinkan nggak atau bagaimana menurut Mbak Devi sistem pendidikan kita ke depannya untuk anak-anak terutama di sekolah itu yang selain tentu jumlah jam segala macam untuk pendidikan agama religi sudah ada, tapi semacam nggak tahu saya eranya Mbak Devi atau bukan, budi pekerti begitu yang hubungan sosial horizontal antar makhluk Tuhan begitu. Jadi kalau vertikalnya jelas ada pendidikannya, tapi bagaimana nih yang ke sampingnya begitu. Pertanyaan terakhir ketiga adalah Mbak Devi ada pandangan nggak kira-kira kalau urusan yang terpaksa sudah terjadi, ada pelakunya dan uniknya adalah kenakalan dalam tanda kutip yang usia anak-anak secara KUHP adalah itu anak-anak, tapi perilaku hukumnya kriminalnya sudah seperti mohon maaf sama bilangan nyawa orang lain, rasanya bukan untuk anak-anak lagi ya, tapi efek hukuman terhadapnya si pelaku itu masih dianggap sebagai anak-anak. Itu menurut Mbak Devi kira-kira harus disamaratakan tidak? Saya setuju pada sesuatu yang sifatnya karena anak-anak untuk ke depan masih disamarkan segala macam di luar, iya, tapi aspek hukumnya karena melakukan perbuatan kriminalnya sudah sama dengan orang dewasa, apakah itu ada
mesti di-upgrade atau tetap dibiarkan seperti yang sepertiga hukum bla 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 seperti sekarang. Sukses selalu Mbak Devi, salam sehat Mbak Eva, terima kasih banyak, selamat pagi. Terima kasih juga Pak Gunawan sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Gunawan. Mbak Devi ada 3 pertanyaan, boleh dijawab satu-satu dulu ya Mbak Devi soal langkah preventif atau pencegahan kasus kekerasan yang melibatkan anak. Ya, pertama saya mau coba yang paling akhir dulu. Terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya yang sangat baik dan pengamatan yang tajam. Pertama, baik soal hukuman terhadap anak. Bapak izin anak di masa lalu dengan anak hari ini, anak umur 14 dan 15 di masa lalu dengan hari ini sama, mereka tetap anak. Tadi pertanyaannya menarik, tapi Mbak, perilakunya udah seperti orang dewasa. Maaf Pak, sekarang ini bahkan anak umur 6 tahun memperkosa anak umur 3 tahun. Apakah kemudian dia bisa dianggap orang dewasa? Tidak. Pengaruhnya dari mana? Media. Dari tahun 50-an sudah clear penelitiannya bahwa apa yang ditonton anak itu akan, simpelnya sederhananya, akan difotokopi oleh anak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan gawai itu? Di Indonesia, bahkan ketika anak belum lahir sekalipun sudah punya akun media sosial. Padahal semua penelitian ilmiah menunjukkan 0 sampai 2 tahun saja haram betul untuk bersentuhan dengan digital karena berbahaya sekali. Nah, apakah kemudian anak pantas diperlakukan dihukum dengan orang dewasa? Saya sangat sepakat dengan Undang-Undang Peradilan Anak kita, tidak. Walaupun perilaku hukumnya sudah seperti orang dewasa, karena tadi otak anak belum bisa berkembang. Bahkan sedihnya sekarang anak dari zaman purba sampai hari ini tuh sama, memang belum bisa berkembang sampai tadi yang saya sampaikan, sampai umur 20 tahun. Tapi sekarang intervensi media, campur tangan media untuk mengotori otak anak-anak kita luar biasa. Dan itu siapa yang jahat? Orang dewasa. Saya sengaja dipilih kata yang sangat ekstrim, jahat. Kita nggak pernah sadar orang dewasa. Kita sibuk menghakimi anak-anak kita, padahal kita lupa. Mereka menjadi demikian karena kita. Kita yang jahat. Jadi pertama, kalau bicara preventif, kesadaran dulu dari kita semua. Ayo, ikutinlah kerja keras para akademisi seluruh dunia yang sudah bikin percobaan, yang berusaha melindungi dengan hasil-hasil risetnya. Tolong ikutin aja, jangan kasih gawai. Itu aja belum tentu menjadikan anak kita jadi lebih baik loh. Itu aja belum tentu. Ya. Mbak Devi, saya ingin Gimana? bertanya sedikit, orang dewasa yang memberikan pengaruh bisa tidak sebaiknya itu dihukum agar bisa lebih berhati-hati untuk tidak memberikan efek buruk kepada anak-anak? Saya bukan ahli hukum, itu nanti mohon tolong ditanya sama teman-teman ahli hukum. Menurut Anda Mbak Devi, karena kan Mbak tahu ya soal ini, bagaimana pandangan Anda saja. Bukan saya tidak bertanya soal hukumnya, tetapi pandangan Anda apakah perlu seperti itu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak? Kalau bentuknya entah itu bentuk hukuman fisik ataupun hukuman denda, jadi biar orang tua aware. Baik, silakan Bisa lanjutkan. jadi denda. Baik, silakan dilanjutkan. Aduh lupa saya jadinya. Oke, apa tadi ya? Oke. Baik, hukum. Nah, artinya anak umur 14 tahun sekarang walaupun kelihatan tubuhnya besar, karena gizi sebagian anak-anak sekarang sudah cukup baik gitu kan, walaupun obesitas itu bukan berarti dia sudah dewasa. Sekali lagi, tubuh yang besar yang dimiliki anak-anak sekarang bukan berarti menunjukkan dia sudah dewasa. Jadi perilaku kejahatan dia yang dianggap sama dengan orang dewasa tidak bisa sama sekali disamakan. Karena pelakunya, yang tadi saya sampaikan, umur 6 tahun perkosa anak 3 tahun. Apakah kemudian bisa diperlakukan hukum sama dengan orang dewasa? Tidak. Walaupun perilaku perkosanya itu sesuatu yang juga sama dengan dilakukan oleh orang dewasa. Tidak, sekali lagi. Jadi jangan melihat anak-anak sekarang yang tinggi tubuhnya lebih tinggi dari 3, kita semua, itu kemudian dianggap orang dewasa. Itu dulu, kita perlu sampai pada kesadaran itu dulu. Mereka tetap anak. Yang membuat perilakunya menjadi sangat kejam karena imitasi sosial mereka. Baik melihat orang dewasa maupun melihat tayangan di media. Gitu. Lalu yang kedua, terkait pendidikan. Pendidikan budi pekerti. Mohon maaf, pendidikan budi pekerti zaman dulu juga tidak membuat anak-anak zaman dulu juga lebih baik. Perbandingannya dengan apa yang didapat di luar, paling tidak pengalaman saya di luar, begini. Di Indonesia, sayangnya, dari zaman dulu, baru sekarang aja nih ada Merdeka Belajar. Saya juga sedih lahir belakangan gitu kan. Lahir duluan. Nah, di Indonesia, teorinya saja
budi pekerti. Di Barat, gitu ya, pengalaman yang saya lihat, kalau di Indonesia melahirkan anak, itu pasti diharapkan begitu lahir saja sudah bisa calistung, baca tulis hitung. Di Barat enggak. Mereka, bahkan SD saja, nggak ada tuh ujian calistung. Kita kalau bisa, udah bukan bisa bahasa Inggris lagi, sekarang pakai tambahan bahasa apa, tapi di usia yang sangat muda gitu ya. Itu melelahkan sekali. Jadi anak-anak tuh kehilangan mental dan kepentingan untuk belajar moral. Nah, dari zaman dulu ada pelajar budi pekerti. Tapi apa jadi lebih baik? Tidak. Karena apa? Tidak ada prakteknya. Di luar, orang itu ketika belajar moral langsung praktek. Moral itu apa? Ngantri. Moral itu apa? Jangan ambil hak-hak orang lain. Itu menarik. Jadi, pengalaman saya sekolah tuh gini. Saya dulu merasa orang Indonesia tuh paling ramah. Klaim kan, kita klaim. Waduh, orang Indonesia paling ramah, paling sopan. Begitu saya di luar, saya kaget. Ternyata orang luar jauh lebih ramah, jauh lebih berperikemanusiaan. Bahkan di sana banyak yang tidak menganut agama. Contoh apa? Sederhana. Mereka masih saling negur. Mereka masih bilang terima kasih pada itu. Entah itu pada sopir angkot di sana, gitu ya. Angkot di sana ya beda lah. Tapi mereka masih bisa bilang, "Hi, thanks, guys." Saya kaget, di Indonesia boro-boro orang ngomong kayak gitu. Lalu sehari itu saya bisa mendengar kata maaf itu 1000 kali. Yang ketiga, mereka tuh bisa bantu, nggak perempuan, nggak laki-laki, kalau lihat orang susah, itu dia bantuin angkat, dia bukain pintu. Itu moral-moral yang pas saya cek jalan-jalan ke TK, ke SD, itu diajarin, bukan baca tulis hitung yang diajarin. Jadi pelajaran moral itu bukan pelajaran hafalan, tapi pelajaran pengamalan. Di Indonesia, sayangnya pelajaran moral pelajaran hafalan, jadi bukan pelajaran pengamalan. Nah, sekarang ini sudah berusaha dipecah hal tersebut dengan mereka belajar. Cuman kan ini baru sekarang sayangnya. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa diteruskan. Sehingga pelajaran moralitas itu lagi-lagi tidak berhenti pada penghafalan, tapi diutamakan pengamalan. Ya. Gitu Mbak, saya lupa yang lainnya. Ya, langkah pencegahan Mbak, tadi satu lagi boleh? Ya, pencegahannya harus dimulai dari rumah masing-masing. Tadi kita sudah sampaikan, RT RW harus bergerak. Nggak bisa kemudian kita nungguin anak-anak udah jadi jahat, lalu kemudian polisi yang bergerak. Harus dimulai dari pencegahannya. Ya rumah masing-masing. Kesannya klise. Ya gimana? Sederhana gini. Data paling Januari 2023, manusia Indonesia itu 277 juta. Jumlah gawai 353 juta, lebih banyak handphonenya daripada orangnya. Apa yang terjadi? Masa negara harus ngawasin 353 gawai tadi? Kan nggak mungkin. Gitu ya, jadi artinya ini yang menjawab, wah Mbak Desi penjelasannya klise. Kok ke keluarga lagi. Ya memang iya toh. Negara ini kan terdiri dari keluarga-keluarga. Dan sekali lagi, negara kita bukan negara otoriter. Kecuali kayak negara tetangga, yang dia memang otoriter gitu ya. Jadi negara bisa masuk sampai ke urusan personal, sampai handphone bahkan dijen semua segala macam. Tapi kan kita nggak gitu. Nanti masyarakat ngamuk lagi ya kan. Ini negara demokrasi, masa negara ngurusin, kan emang nggak boleh begitu. Jadi pilihan hidup itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau demokrasi, kalau otoriter, otoriter. Gitu. Jadi ini juga masyarakat ini bukan masyarakat sih, orang dewasa. Yang biasanya provokasi itu orang dewasa. Kok kita nih negara harus masuk ke urusan pornografi dan sebagainya. Kemarin ketika negara memaksa para penyedia layanan dunia itu untuk lapor dan mereka nggak lapor terus ditutup, baru ditutup sebentar aja sudah ngamuk di setengah mati. Jadi masyarakat kita ini memang belum paham apa pilihan hidup. Bukan masyarakat ya, orang dewasa. Kalau anak nggak bisa diajak berpikir begini. Orang dewasa itu keterlaluan. Mereka cuma ingin mengedepankan apa yang menjadi kepentingan mereka. Giliran negara berusaha mencoba mengatur, dihabisi lagi negara, gitu, dihujat lagi. Jadi artinya kita orang dewasa yang sekarang stop, sekali lagi buat saya, stop mengomentari hal-hal lain di luar keluarga kita. Saya sedih sekali melihat orang-orang dewasa yang sibuk menghujat orang lain di media sosial. Yuk kita berhenti saja itu, melakukan refleksi ke dalam diri kita. Kembali negara kita dorong, bukan kita hujat. Nah ini kadang-kadang negara bukannya kita hujat, bukannya kita bantu, malah kita hujat terus. Biarkan negara konsentrasi untuk terus menerapkan perubahan-perubahan yang ada agar semakin sempurna. Jangan kemudian terus dihujat.
Nah, kita melakukan perbaikan di rumah masing-masing aja dulu. Yang bisa dilakukan adalah memastikan lingkungan yang suportif untuk anak, dimulai dari keluarga ya Mbak, dengan perhatian dan juga pelukan. Kemudian di sekolah memastikan bahwa pelajaran moral itu bukan hanya pelajaran saja, tetapi fokusnya adalah di pengamalannya. Terima kasih pemerhati sosial Devi Rahmawati atas pencerahannya pagi hari ini. Kita doakan semoga tidak semakin banyak kasus seperti ini ya Mbak, karena anak-anak tentu adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga bersama. Terima kasih Mbak Devi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.